Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Amanda Tabira dalam program Dialog Jember hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI secara non-prosedural atau ilegal yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal tentu tidak semanis yang dibayangkan. Dengan iming-iming gaji yang tinggi, serta keamanan selama bekerja di luar negeri. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan menguras seperti apa praktik pekerja migran Indonesia secara ilegal dan bagaimana menghindarinya. Dan sudah hadir bersama saya, bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, dengan Bapak Supri Handoko, ya, selaku Kepala Disnaker Jember. Baik, halo, assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk pemirsa GTV yang budiman. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Manda. Mudah-mudahan Mbak Manda lebih bahagia lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan kesempatan untuk kami di acara Dialog Jember hari ini. Oke, saya terima kasih juga karena akan menjadi materi publikasi untuk masyarakat agar tidak tersesat karena menjadi PMI ilegal. Betul sekali Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih banyak lagi sedang marak adanya PMI ilegal ini. Lalu bagaimana Pak penyebab masih adanya PMI ilegal yang di Jember ini? Iya, tentunya kalau kita mencari penyebab terjadinya PMI ilegal atau non prosedural, itu banyak sekali faktor yang mengantarkan untuk itu. Yang pertama, memang kita tahu semua bahwa kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja, tentunya yang mengarah pada sumber penghasilan untuk nafkah keluarganya, kita memang harus betul-betul kompetisi. Kemudian di luar sana itu banyak juga orang-orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga memberikan iming-iming yang tadi dijelaskan oleh Mbak Manda itu, dan itu bahkan sampai memberikan jaminan pada keluarga yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka yang ingin berangkat ke luar negeri. Dan sayangnya yang kedua itu masyarakat kita memang dari sisi pengetahuan, knowledge tentang bagaimana prosedur pemberangkatan sebagai PMI ini memang sangat kurang sekali. Karena apa? Karena memang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi selama ini Dinas Tenaga Kerja masih sangat kurang sekali menurut saya. Oleh karena itu, maka saya terima kasih sekali JTV sudah menyempatkan untuk membantu kami dalam memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Penyebab berikutnya adalah faktor dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga dia menjanjikan dengan gebiar kemewahan di luar negeri, tetapi yang bersangkutan sendiri sebetulnya dia juga tidak paham tentang di luar negeri seperti apa, kemudian perlakuan jaminan ketenaga kerjaannya seperti apa, dan mereka belum tahu. Itu. Kemudian penyebab berikutnya adalah kurangnya pemahaman terhadap para stakeholder. Kalau di Jember ini kan kota santri ya Mbak Manda. Betul. Ya. Kalau kita boleh mengklaim setiap orang yang mau pergi luar negeri, saya yakin pasti sowan ke kiainya atau ke gurunya, paling tidak pamit lah. Mohon izin kiai, mohon doa restunya, saya mau keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, sayangnya selama ini para kiai setelah saya kumpulkan di akhir 2023 itu, beliaunya sontak menyatakan bahwa selama ini memang para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, termasuk para ketua BPD, para kepala desa, dan bahkan para camat, banyak yang memang tidak punya buku saku tentang prosedur perjalanan luar negeri. Ini masalah yang sangat serius. Oleh karena itu di akhir 2023 kemarin kami sudah mengupayakan bagaimana agar PMI ilegal ini tidak terjadi lagi. Harus prosedural, kita cetakkan buku saku, dan insya Allah para stakeholder termasuk para kiai, para ustadz, pengasuh pondok hari ini sudah pegang semua. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi memang penyebab khususnya itu karena kurang informasi yang mereka dapat ya Pak. Jadi mereka tergiur dengan adanya kerja di luar negeri nih, tertarik tanpa melihat prosedur-prosedur yang ada. Betul sekali Mbak Manda. Baik, untuk
prakteknya Pak, PMI ilegal ini berangkat secara mandiri atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ini kalau sudah bicara tentang PMI legal atau non prosedural, saya kan hanya bisa meraba-raba juga ya Mbak Manda, mereka seperti apa dan lain sebagainya. Ini biasanya mereka berangkat juga secara diam-diam, kemudian mendadak sekali, seperti tadi yang disampaikan Mbak Manda, bahwa diberi jaminan, keluarga yang ditinggalkan diberi uang dan lain sebagainya. Tapi faktanya mereka ditaruh di penampungan yang sangat lama sekali, kemudian setiap seminggu sekali diminta kiriman dan lain sebagainya, belum tentu berangkatnya. Dan berangkat pun itu yang selama ini kita ketahui mereka namanya tidak prosedural, otomatis kan seperti misalnya berangkat Malaysia itu dia bisa lewat darat, bisa lewat laut, bahkan dia tidak diturunkan di tempat yang terhormat ya. Ini kurang layak gitu ya, sangat tidak layak. Bahkan mereka harus begitu nyampe masuk di negara namanya, kalau orang Malaysia mengatakan mungkin pendatang haram ya, karena pendatang haram ini kan bagaimana lagi cari nafkah dengan cara yang tidak prosedural. Ini sangat berisiko sekali seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu dampak atau konsekuensi dari PMI ilegal ini seperti apa Pak di sana? Nah, ini yang lebih menyedihkan lagi Mbak. Saya seperti mau nangis kalau ditanya tentang itu. Karena apa? Hampir setiap hari yang saya lakukan di sini itu harus menangani deportasi Mbak. Dan deportasi ini sangat menyedihkan. Bukan saya berpura-pura, tapi memang dari hati yang paling dalam. Kasihan. Iya. Apalagi kalau melihat keluarganya. Contoh begini ya, dia dipulangkan dalam kondisi yang sudah tidak waras lagi, Mbak. Dia depresi, dia sudah setengah tidak sadar. Bahkan ini teman-teman yang saya tugaskan untuk mengawal itu sering kejar-kejaran dengan mereka, Mbak. Misalnya begini ya, dari Surabaya ke sini ini kan bukan waktu yang pendek kan, harus makan di satu tempat dan lain sebagainya. Ketika makan dicari orangnya nggak ada. Perasaannya katanya dia sudah nyampe rumah, jalan hampir setengah kilo itu teman-teman mengejar, mencari orang. Duh, subhanallah. Kemudian ketemu, setelah kita tanya ternyata dia sudah nggak waras lagi. Dia jawab, ini sudah di kampung saya Pak. Padahal dia betul-betul orang Jember. Akhirnya kita antar sampai ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu ketemu dengan seorang nenek-nenek yang rumahnya sudah reot, pintunya sudah pakai banner bekas yang digapit pakai bambu itu, gentengnya sudah rontok-rontok. Setelah ditanya oleh teman-teman, oleh tim kami, ternyata dia ke Malaysia itu pinginnya cari modal untuk menikah. Nah, ternyata yang dia dapatkan pulang sudah menjadi depresi dan lain sebagainya. Apalagi seorang nenek-nenek itu ternyata ibu kandungnya yang punya anak satu-satunya dan dia sangat kecewa sekali dengan itu. Lah itu hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya, memaksa saya harus berpikir serius tentang itu kan gitu. Tidak ada hasil, malah justru menyiksa kita. Jadi berangkatnya mereka tidak pamit, seperti apa prosedurnya tidak diikuti, kemudian dia pulang pun itu dideportasi, bahkan kadang-kadang harus keluarganya yang mencari. Kabur gitu ya Pak ya dari tempat ya sudah tidak ditemukan. Nah, mereka bersurat ke kita, ya untunglah kita ini selalu bersinergi, berkolaborasi dengan para pihak, sehingga Kementerian Luar Negeri, kemudian BP2MI, Kemenaker selalu bersinergi dengan kita, dan setiap persoalan terkait dengan PMI dimanapun tempatnya di seluruh dunia, kita tetap mengupayakan bagaimana agar orang Jember itu bisa kembali ke Jember dalam kondisi apapun. Dan alhamdulillah selama mulai bulan Agustus sampai hari ini kami tidak pernah mengalami kegagalan, semuanya bisa berhasil seperti yang diharapkan oleh keluarganya. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah sekali. Keluarga pun tenang ya Pak ya. Betul, walaupun kondisinya seperti apapun ya, bahagialah ketemu lagi keluarganya. Belum lagi yang pulang sudah berupa jenazah Mbak, padat sekali Mbak, hampir tiap hari. Bahkan teman-teman di grup pejabat itu kadang-kadang kalau ketemu ya ikut prihatin mereka. Itu gimana Pak, kok bisa pulang jadi jenazah itu ya, meninggal di sana ya bisa Pak? Jadi kan Mbak, dia sakit, dia meninggal, atau mungkin dia terbunuh seperti kasusnya yang kemarin ya, yang baru-baru ini ya. Di Malaysia itu datangnya sudah tidak prosedural, kemudian ternyata sampai di sana terjadi pembunuhan, ternyata yang membunuh juga yang membawa
ke sana, kemudian ditangkap polisi, kemudian melawan, yang dibunuh kita pulangkan, setelah ketemu dengan keluarganya ternyata yang melawan polisi di Malaysia tembak juga, meninggal juga. Akhirnya kita dua-duanya udah pulang tinggal jenazah semua. Ya. Seperti itu. Dan sering sekali itu seperti itu. Ada lagi kalau yang sekarang ini yang sedang di Saudi Arabia ini, mudah-mudahan segera mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tempo hari dituduh membunuh majikannya. Tetapi alhamdulillah dengan proses mediasi yang sudah dilakukan, persidangan hari demi hari, sudah ini hampir 1 tahun ini kalau tidak salah. Sejak saya di sini sampai sekarang belum tuntas. Alhamdulillah, tapi kemarin kabar menggembirakan dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan ke kita bahwa ternyata suaminya sudah mengakui bahwa memang yang membunuh istrinya adalah dia sendiri. Namun masih ada sisa sidik jari yang melekat di jenazah itu yang jadi materi persidangan di sana. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa segera memberi pertolongan dan mudah-mudahan segera bisa kita pulangkan. Orang Ledok Ombo itu. Ledok Ombo ya. Jadi memang pemirsa lebih baik kita berhati-hati mengikuti prosedur yang ada pada Disnaker ya Pak ya, supaya kita bisa bekerja di sana dengan nyaman dan bisa pulang dengan keluarga dengan selamat. Seperti itu dan ya, yang Pak, terpenting begini Mbak, kita itu keluar negeri kan bekerja mencari nafkah ya. Kalau mencari nafkah itu dengan cara yang tidak prosedur, maka dapatnya pun saya yakin tidak akan berkah. Ini yang perlu dicatat, karena di Jember ini adalah kota santri yang hampir mayoritas yang pergi Malaysia itu pergi ke luar negeri yang ilegal itu rupa-rupanya ya teman kita, saudara kita, sesama muslim. Jadi kalau sudah masuknya tidak prosedural, maka di situ orang bilang pendatang haram. Kalau pendatang haram mencari harta sebanyak apapun yang dia kirimkan pulang, ya dia katakan haram. Menurut kita gimana kira-kira? Lah ini mudah-mudahan dengan bersama JTV ini, masyarakat menjadi makin cerdas, makin memahami, dan pastikan kalau mau berangkat luar negeri, daftarnya hanya di Dinas Tenaga Kerja atau di mitra kami. Kami buka mitra kerja namanya HILSI. Jadi Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja. Dia yang akan menyiapkan 0 rupiah Mbak. Jangan khawatir, nanti kita akan atasi, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak cara mengidentifikasi adanya PMI ilegal ini, serta bagaimana agar masyarakat itu terhindar dari praktik PMI ilegal ini? Ya, makanya kita selalu mencari solusi Mbak untuk mendeteksi mereka. Kan sekarang ini teknologi sudah cukup canggih ya. Jadi kalau memang dia prosedural, kita pasti ada nomor registernya di sini. Jadi di database kami pasti ada siapa yang berangkat secara prosedural, tapi yang tidak prosedural kami nggak punya datanya, Mbak. Tapi teman-teman kita akan mampu menjangkau dengan Facebook, dengan IWC, dengan komunikasi, alat-alat komunikasi yang lain sehingga terdeteksi. Contohnya di Malaysia misalnya yang paling dekat ya, di tetangga kita. Malaysia itu orang Jember saja itu ada kira-kira kurang lebihnya ya sampai 30 ribuan bekerja di sana. Itu orang Jember ya Pak? Orang Jember saja, kita nggak bicara orang lain. Tetapi yang prosedural itu tidak lebih dari 10 ribu. Oh jadi sisanya itu ilegal? Sangat menyedihkan Mbak. Menurut cerita kalau sudah sedang ada razia itu, walaupun perempuan dia harus lari ke hutan. Selama dia dikejar ya di hutan itu dengan siapa, ketemu apa, kita nggak tahu. Itu perjuangan yang katanya sebagai pahlawan devisa, tapi kalau prosedurnya nggak bener ya kasihan juga kan dia, kasihan juga. Kira-kira seperti itu. Tidak ada yang sampai hilang gitu Pak? Oh ya banyak lah. Banyak lah, tapi kan sesulit apapun namanya kita kan punya Menteri Luar Negeri, kita hubungan bilateralnya kita juga bagus dan lain sebagainya, akhirnya lama-lama juga ditemukan. Tapi ya lama Mbak prosesnya, lama. Dan sangat menyusahkan sekali. Kadang-kadang keluarga yang tidak paham tentang kesulitan untuk mencari orang hilang di luar negeri itu yang ngejar-ngejar kita dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah staf-staf Dinas Tenaga Kerja ini semuanya welcome dan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas, memiliki etos kerja yang bagus. Tidak hanya di waktu-waktu jam dinas mereka harus berjibaku, ya sudah nggak ngerti malam, nggak ngerti tengah malam masuk di kampung-kampung di pelosok dan lain sebagainya, dan tidak
tidak jarang dia terjadi kesulitan dalam menempuh jalan yang menuju ke korban PMI ilegal ini di Kabupaten Jember. Semoga tidak ada korban lagi ya Pak. Amin. Untuk PMI ilegal ini. Amin. Dan tentunya di Snaker juga ada program PMI non rupiah ya Pak. Betul. Itu seperti apa Pak? Betul. Sebentar jangan dijawab dulu, kita Oke. akan kembali di segmen selanjutnya. Jangan Oke. kemana-mana, tetap di Dialog Jember.